Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kembali kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkalimpah rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan berkumpul bersama dalam rangka menimba ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah beriring salam, marilah kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati, keluarga besar Bapak Miko. Semoga Allah menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak Ibu karyawan dan karyawati di Sari Anggrek. Selanjutnya, pada kesempatan yang singkat ini insya Allah sedikit, ini sampai jam 9 ya Pak ya, sampai jam 9, mudah-mudahan cukup waktu. Kita akan membahas tentang bagaimana sih agama mengajarkan kepada kita kaidah-kaidah dalam berumah tangga. Sebelumnya, mungkin di sini ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, ya. Dan bagi yang sudah menikah, memang ini adalah tatbiknya, memang ini adalah bagian dari praktek yang mesti kita lakukan dalam rumah tangga. Adapun yang belum menikah, maka sungguh ilmu ini adalah ilmu yang paling urgen. Kenapa? Karena setiap kita itu punya cita-cita, dan umumnya cita-cita yang paling besar itu adalah berumah tangga atau berkeluarga. Betapa banyak orang punya cita-cita jadi presiden, jadi dokter, jadi insinyur dan sebagainya, tapi tidak semuanya, mungkin hanya 1%. Ya, orang yang dari kecilnya punya cita-cita seperti itu menjadi sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Tapi 90% orang menikah, cuman apakah berilmu ataukah tidak? Karena sesungguhnya yang perlu kita fahami, ilmu itu menentukan hasil. Ilmu ini menentukan hasil. Sehingga dalam agama disebutkan diterimanya amalan kita, dan hasil dari amalan kita itu diukur kepada dua. Pertama dari ilmu kita, ya, pertama dari niat yang ikhlas, yang kedua dari ittiba namanya, yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Artinya mengertinya kita Pak Bu, bagaimana agama atau Nabi mengajarkan masalah rumah tangga. Nah, maka dari itu kewajiban kita, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kewajiban kita di sini adalah berilmu tentang rumah tangga. Dan insya Allah semuanya kita akan berumah tangga, kecuali yang belum Allah takdirkan. Baik, pertama, dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah tentang kitab Zawaji wa Muqaddimatihi, yaitu kitab yang membahas tentang pernikahan, ya, suami dan istri, disebutkan pada bagian yang paling penting itu adalah at-targhibu fi zawaji wal hathu alaihi, motivasi atau targhib namanya, motivasi dan dorongan untuk menikah. Terkandunglah di sini apa sih target kita Bapak Ibu dalam masalah nikah. Allah Ta'ala berfirman di sini dalam surat Al-Qasas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Oh ya, dalam surah Ar-Ra'd ya, ayat 38 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Allah mengatakan, dan sungguh kami telah utus kepada sebelummu Muhammad para rasul, dan kami jadikan bagi mereka itu ada anak, ada istri, dan juga anak-anak atau generasi. Allah mengatakan dengan kata sungguh, sungguh wahai Muhammad, kami telah utus Rasul sebelum engkau, dan kami jadikan bagi mereka istri dan anak-anak. Jadi rupanya para istri itu para Rasul itu Bapak Ibu, Allah utus mereka sekaligus Allah jadikan pendamping bagi mereka. Begitu juga Allah lahirkan bagi mereka berdua ada anak-anak. Di sini terselip pesan kepada kita bahwasanya adanya istri, adanya suami ini sebenarnya target menikah atau target mencari istri itu adalah target agama. Jadi kalau menikah itu bukan target dunia, tapi target agama, yaitu tegaknya agama dalam rumah tangga. Jadi apa-apa misalnya kalau kita punya anak perempuan ingin mencari suami, tolong cari calon suami anak itu adalah yang bisa menegakkan agama anak. Sudah paham ya? Jadi bukan dunia, bukan harta, bukan nama, tapi agama. Kenapa? Di sini sunnahnya Allah utus para nabi, para rasul, lalu diberikan pendamping untuk menegakkan agama, menopang dakwah. Jadi sangat salah sekali kalau seandainya ada orang menikah tapi niatnya adalah niat untuk dunia, niat untuk viral, ya, niat untuk menjadi terkenal. Nah ini salah besar. Maka sunnah dalam menikah itu adalah menegakkan agama. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan di sini, ketika menyebutkan juga Rasulullah SAW mengatakan di sini dalam bab yang mengkaji tentang motivasi untuk menikah, ya. Apa kata Rasulullah SAW ya, dalam sebuah hadis? An Anas radhiyallahu anhu fi qissati thalathati alladziina qala ahaduhum. Dari Anas radhiyallahu anhu kisah tentang 3 orang sahabat Nabi. Ketika datang ke rumah Rasulullah bertanya kepada istri Rasulullah tentang ibadah Rasul. Ya, nyetanyolah tentang ibadah Rasul. Ternyata 3 orang sahabat Nabi ini Bapak Ibu merasa kekurangan ini. Ba'alah hawa yubana kuranglah dari Nabi. Sehingga apa kata mereka? Berjanjilah ini. Yang pertama mengatakan ana fa usalli laila abada. Ambo akan sholat malam selama-lamanya supaya menandingi Rasul. Wa qala al-akhar, yang kedua mengatakan ana asumud dahra la wala uftir. Aku akan puasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Berarti setiap hari puasa untuk menandingi atau menyamakan amalan dengan amalan Rasul. Yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa wa fala atazawwaju abada. Aku akan menikahi wanita dan aku tidak akan menikahi wanita atau mengasingkan diri dari wanita selama-lamanya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul datang, faqala antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Datang Rasul, terdengarlah oleh Rasul apa yang mereka katakan ini. Apakah kalian, kata Nabi, mengatakan ini dan ini? Ama wallahi inilah ahsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah ketimbang kamu semua. Walakinni asumu wa uftir. Tapi aku puasa, aku berbuka. Wa usalli wa arkud. Aku sholat dan aku tidur. Wa atazawwujun nisa. Dan aku menikahi wanita. Jadi dibantah oleh Rasulullah. Ya, kalau yang sholat malam selama-lamanya dibantah oleh Rasulullah. Aku sholat, aku juga tidur. Kalau yang puasa selama-lamanya dibantah oleh Rasulullah, asumu wa uftir. Aku puasa dan aku berbuka. Dan ketika ada sahabat yang ketiga mengatakan aku akan mengasingkan diri dari wanita, tidak akan menikah selama-lamanya, apa kata Rasulullah?
aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak atau benci terhadap sunnahku, siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan dari golonganku. Nah, ini adalah hadis yang sahih Bukhari dan juga Muslim. Sehingga rupanya menikah ini bisa menandingi orang yang sholat malam semalamannya. Jadi jangan pernah ya menganggap nikah itu tidak ibadah. Nikah itu ibadah yang mulia. Ya. Bisa menandingi juga yang puasa selama-lamanya. Sampai Nabi mengatakan, aku menikahi wanita. Siapa yang benci terhadap sunnahku, termasuk sunnah menikah, maka bukan dari golonganku. Jadi intinya, menikahku faedahnya besar dunia dan akhirat. Kalau paham tentang bagaimana fungsi menikah, maka semua kita Masya Allah ya punya cita-cita untuk menikah, ya punya cita-cita untuk menikah. Maka tolong diilmui dulu, ya. Bagi yang sudah menikah bukan terlanjur ya. Bagi yang sudah menikah banyak-banyaklah untuk menimba ilmu tentang menikah. Baik, maka ini banyak sekali ya faedah dalam menikah atau dorongan untuk menikah sampai, nah saya bacakan satu hadis lagi, bagaimana kepentingan atau pentingnya menikah itu. Sampai Nabi juga mengatakan tentang faedah menikah yang merupakan juga anjuran, hadis yang menyatakan anjuran tentang menikah. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? Sebagian sahabat Nabi mendengar Nabi SAW berkata, dikatakan nanti kepada para anak-anak di yaumil akhir, udkhulul jannata, oh masuklah kalian semua ke surga. Qala, lalu anak-anak ini mengatakan, ya fayaquluna ya Rabb hatta yadkhulu abauna wa ummahatuna, sampai ayah dan ibu kami masuk surga baru kami mau masuk surga. Coba bayangkan, anak-anakku ahlu surganya, berarti soleh, ya disuruh hanya masuk surga. Apa kecenya? Ya Allah, hatta abauna wa ummahatuna, sampai ayah dan ibu kami masuk surga baru kami mau masuk surga. Qala fayatuna, lalu dia datang, mereka didatangkan ayah dan ibunya ini. Lalu Allah mengatakan, ya, lalu dikatakan kepada mereka masuklah. Lalu mereka juga mengatakan sampai ayah dan ibu masuk surga. Lalu fayaquluna ya Rabb abbauna wa ummahatuna, Allah mengatakan, apa yang membuatmu enggan untuk masuk surga? Kami belum mau masuk surga sampai ayah dan ibu mau masuk surga. Akhirnya apa kata dalam hadis ini? Fayaqul, dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata antum wa abaukum, masuk surgalah kamu, begitu juga ayah dan ibu yang kamu cintai masuk surga. Ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi Masya Allah Pak, Bapak kalau soleh, kalau cinta kepada orang tua, jadilah anak soleh. Kalau kita ahlu surga, ditakdirkan oleh Allah, mudah-mudahan amin ya, kita ahlu surga, maka kita akan menggiring atau akan mengajak atau akan memanggil orang tua kita nanti ke surga. Anak-anak kita juga seperti itu. Maka tolong jadikan Pak, yang sudah menikah hari ini, tolong jadikan anak-anak itu sebagai ahlu surga, karena dialah yang akan menolong kita untuk masuk surga. Ini beberapa yang bisa kita sebutkan tentang dorongan untuk menikah. Sedikit, karena memang ini waktu kita terbatas ya, mungkin 5 menit lagi kayaknya menjelang 10 menit lagi ya, menjelang jam 9. Maka tolong ini, ketika menikah banyak faedah dan itu bagian dari ibadah, mohon diilmui Pak. Pertama, saya pesan kepada suami dahulu, karena Rego minta masalah kekerasan dalam rumah tangga ya. Kita bahas sekitar 3 menit atau 4 menit lah. Suami, nah ketika kita masuk pada setelah menikah, masuk pada kewajiban suami, maka suami wajib
untuk menyayangi dan mencintai istrinya. Kenapa? Tolong diingat, ijab kabul itu mungkin ijab kabulnya hanya 2 menit, tapi efeknya sampai 20 tahun, 30 tahun. Nah, ini yang wanita jangan salah-salah pilih nanti. Apalagi banyak yang viral sekarang ini ya. Kalau seandainya salah dalam memilih salah seorang calon suami atau calon istri bagi laki-laki, maka siap-siaplah menerima risikonya 10 tahun mendatang, 5 tahun, 10 atau 30 tahun mendatang. Kenapa? Ya, karena memang ya, kebanyakan kehidupan kita itu adalah dengan suami kita atau dengan istri kita. Kalau bujang gadi wak sebantanyo, anak-anak mungkin tidak akan berpikir wak yang lain tuh. Akan tetapi ketika kita menikah, boleh jadi dengan pasangan itu sampai 20 tahun. Seperti bapak dan ibu misalnya, udah berapa tahun bapak ibu. Maka tolong sadari, dalam masalah memilih saja dan mengetahui tanggung jawab merupakan faktor yang betul-betul menentukan hasil. Di sini Allah tetapkan suami sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin terhadap wanita. Apa yang dimaksudkan pemimpin, Pak? Pemimpin itu adalah sebagai pengajar, sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan allimuhum wa adibuhum. Yang dikatakan pemimpin itu adalah yang mengajar istrinya, yang mendidik istrinya. Jadi bukan sebagai bos dia, tapi pendidik dan pengajar. Sehingga dalam tarbiyatul atfalul muslimina, ya, dalam kitab Atfalul Muslimina Kaifa Rabbahum An-Nabiyul Amin, dikatakan taklim itu surga, sementara menyanyiakan taklim itu maka neraka. Faham maksudnya? Bapak bertanggung jawab mendidik istri kepada yang benar itu surga. Maka kunci surga itu adalah taklim dan tarbiyah dalam rumah tangga. Sedangkan menyanyiakan taklim agama, pendidikan agama, maka itu neraka. Nah, sekarang betapa banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak taklim dan tarbiyah ini. Begitu juga istri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mentaklim? Ini banyak yang salah. Ya, kalau memang kewajiban kita setelah ijab kabul, aku terima nikahnya anak kandung bapak, misalnya Fatimah, dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Sama saja dia berjanji kepada Allah, saya berjanji demi Allah, saya akan berjanji, saya akan berikan pendidikan pada istri saya dan anak-anak saya. Ya, saya akan didik dia, saya akan ajari dia. Lalu bagaimana taklim itu? Dalam fikih ta'amul baina zaujain, Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan, wahtiyajul qawmati ila rifqi. Butuhnya taklim atau pengajaran itu, Pak, pendidikan itu kepada kelemah lembutan. Apa kata Rasulullah? Ya, ketika apa kata Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 159, metode dalam mentaklim atau mendidik. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Ini 159 dari surat Ali Imran. Disebabkan rahmat Allah kepadamu, maka kamu berlemah lembut dengan mereka. Di sini maksudnya Nabi berlemah lembut kepada sahabat, karena sahabat itu orang yang dididik oleh Rasulullah kepada suami. Allah juga berpesan di sini, ya. Allah juga berpesan, ya, karena rahmat Allah maka kamu berlemah lembut dengan istri. Walau kunta, kalau kamu keras lagi, kasar hati, lam faddu min haulik, maka orang yang kita didik itu lari dari kita. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum. Maafkan mereka, mohon ampunlah atas kesalahan mereka, dan bermusyawarahlah mereka dalam urusan. Ada 4 step di sini. Tapi di sini yang paling penting step pertama. Step yang pertama, lintalahum. Tolong berlemah lembut. Allah katakan termasuk kepada suami, berlemah lembutlah kepada suami, kepada istri dalam mengajar. Walaupun tak, kalau seandainya kamu keras lagi, kasar,
maka mereka lari dari sisimu. Ini kan nasihat untuk Nabi. Pertanyaan, kira-kira Pak Bu, Nabi mengajak pada maksiatkah atau mengajak kepada kebaikan? Kebaikan. Apa kata Allah? Walaupun kamu Muhammad menyampaikan kepada kebenaran, tapi kunta fadhon ghalidhul qalbi, kare awak kasar, maka mereka lari dari sisimu. Sama je kuah, apa-apa lah punya anak misalnya kan, yang apa aja tuh lah eloknya kan, kasarugo gitu. Tapi kare kasar leka diterima di anak. Enggak kan? Kita tidak akan mengajak kepada maksiat, Pak. Enggak akan mengajar kepada neraka, enggak. Tapi malah kepada surga. Tapi kaedahnya bagaimana? Tolong berlemah lembut. Kenapa Allah katakan walau kunta fadhon ghalidhul qalbi? Kalau kamu keras lagi kasar hati, lari dari sisi engkau. Ikut kepada Nabi saja sudah seperti itu, apalagi kepada kita. Begitu juga kepada istri. Maka tolonglah berlemah lembut dalam mendidik istri. Satu hadis lagi di sini sampai Rasulullah mengatakan inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu, jadi kalau lemah lembut gitu Pak, tidak ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu pasti jadi indah. Itu memang gaya bahasa hadis ya. Intinya sungguh benar-benar kelemah lembutan itu ada pada sesuatu apa saja pasti akan menjadi indah sesuatu itu. Contoh, betapa banyaknya orang yang sedang jatuh cinta, ya. Lalu, mohon maaf ya, ada mungkin laki-laki yang membuai wanita tersebut dengan kata-kata lemah lembut. Terbuai kan? Kadang-kadang kurang-kurang pitih indah jo rasanya. Sehingga memang ada kata-kata sebelum menikah itu, nah bado menikah sewakda, walaupun makan sapiring berdua, kanyang jo rasanya, lama jo rasanya. Kan itu kan. Cobalah buktikan apakah memang benar. Pernahkah yang sudah menikah ini dulu yang pernah mengucapkan itu kepada calon istri, makanlah berdua indah? Amin ya. Kadang-kadang itu yang kurang. Ketika lemah lembut, insya Allah jadi indah. Tapi kalau sudah kasar, enggak. Tidak ada Pak buktinya sekarang ini kecuali yang punya lemah lembut makan sepiring berdua indah. Ya. Jadi luar biasa. Innar rifqa la yakunu fi syai'i illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu hal kecuali pasti sesuatu itu menjadi indah. Dan tidak dicabut kelemah lembutan itu pada sesuatu kecuali sesuatu itu sudah pasti menjadi jelek. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh MC tadi. Ya, contohnya saja tinggal di rumah mewah, misalnya di yang viral-viral itu ya, di rumah mewah tinggal. Kalau yang wanita tentu berpikir enak gitu ya, laki-laki juga berpikir enak. Tapi memang benar enak atau tidak? Gak ada. Mohon maaf ini, ada yang konsultasi sama kami itu, ya, datang ke kantor itu kadang-kadang turun dari mobil yang mewah, punya ini punya itu, anak kecil-kecil berdua gitu kan, ganteng-ganteng lagi, rupanya ingin cerai. Loh, kok enggak bahagia dengan istri yang cantik? Kok enggak bahagia dengan anak yang lucu-lucu? Kok enggak bahagia dengan sekian fasilitas yang luar biasa? Rupanya kenikmatan itu memang dari kelembutan. Rupanya suaminya kasar, enggak ada perhatian saja sudah gersang, walaupun tidur di istana gersang rasanya. Baik, karena sudah jam 9 ini, mohon maaf tidak ada pertanyaan ya Pak ya. Masih boleh Bu? Oke, silakan Bu. Ada dalil Ustaz, laki-laki baik-baik, perempuan baik-baik, begitupun sebaliknya. Tapi pada kenyataannya banyak laki baik-baik, tapi perempuannya tidak baik. baiknya. Ya. Gimana mengetahui dari Baik.
Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 26 kalau tidak salah, Bu. Allah mengatakan az-zani la yankihu ila zaniya Allah mengatakan al-khabithat lil khabithin wal khabithun lil khabithat at-thayyibat lit thayyibin wa thayyibun lit thayyibat. Wanita keji bagi laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji bagi wanita yang keji. Wanita yang baik-baik bagi laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik bagi wanita yang baik-baik. Apa ukuran kebaikan? Di situ dimaknakan thayyib itu adalah iman. Iman ini bukan perkara zahir, tidak, tapi iman itu adalah perkara dari qalbu. Yang mengetahui masalah iman itu hanya Allah dan orang tersebut. Dan kita tidak akan bisa melihat iman seseorang dari tampilan zahirnya, tidak. Ya, kecuali dia, ya walaupun dia misalnya wanita tampilan syar'i, imannya bagaimana? Tidak bisa diukur. Ya. Kemudian sebaliknya wanita tidak tampil syar'i, jelas imannya sudah kena, tapi masalah hatinya Allah yang tahu. Ya. Allah yang tahu. Maka tidak bisa diukur pertama, tidak bisa diukur kebaikan orang itu dari yang dia tampakkan, itu yang pertama. Karena di sini lebih cenderung Allah mengatakan kepada at-thayyib. Thayyib itu adalah keimanan. Maka ukuran itu hanya Allah tahu. Lalu dalam tafsir juga dikatakan makna dari ayat itu sebenarnya ada salah seorang sahabat kalau tidak salah waktu itu ingin menikahi salah seorang wanita, wanita malam lah begitu, karena mungkin cantiknya dan sebagainya. Lalu dilarang oleh Rasulullah, maka disampaikanlah ayat ini. Walhasil di sini sebenarnya nasihat bagi kita yang baik-baik tolong pilih yang baik-baik. Kenapa? Karena konsepnya dalam masalah kafa'ah yang baik itu sebenarnya adalah untuk yang baik-baik. Nah, itu dari sisi bagaimana kisah yang disampaikan di dalam tafsir, Bu. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi maknanya adalah keimanan itu tidak bisa diukur dari zahir. Kemudian yang kedua, sebenarnya itu nasihat yang disampaikan kepada sahabat yang ingin menikahi wanita yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, pesan kepada yang masih belum menikah ini, konsep mencari jodoh yang terbaik itu adalah perbaiki keimanan. Tolong perbaiki keimanan, tauhid kita kepada Allah tolong perbaiki. Karena semakin baik seseorang dalam masalah keimanan, maka Allah akan juga perbaiki siapa yang akan menjadi calon suami atau calon istrinya. Banyak malahan sekarang ini praktek dari yang muda-mudi tidak tahu konsep mencari jodoh. Kenapa? Ustaz, kalau tidak berjalan wak berdua jinyo, itu tidak tahu wak elok atau tidaknya inyo. Tahu tidak Bapak Ibu atau adik-adik yang berada di sini? Saya sudah tanya ini. Ada yang 4 tahun perkenalan, namanya 4 tahun perkenalan, ini kemungkinan 4 tahun perkenalan tuh. Lah sudah dinya mungkin beberapa hal. Ya, saya tanya mau menikah, iya. Lalu calon istrinya mana? Ini. Sudah lama saling kenal? Sudah. Sudah berapa lama? 4 tahun Pak. Oh 4 tahun perkenalan. Lah Pak Dek hati untuk menikah? Udah, karena sudah tahu. Saya ingin tanya, pernahkah lihat calon suami sholat? Oh kok itu yualun Pak. Pernahkah mendengar calon istri mengaji? Atau tahu enggak calon istri pandai ngaji atau enggak? Oh itu ulun tahu boleh. Itu perkenalan apa namanya? Maka bohong itu. Kalau seandainya konsep mencari jodoh itu payah jalan-jalan baduo, makan di tengah lawi, itu teman namanya nah. Teman. Makan mungkin di tepi pantai, lalu dikatakan ini sebagai perkenalan, bohong. Ya, umumnya yang saya tanya itu perkenalan yang lama itu, Pak, tidak tahu dia calon suami calon istrinya pandai sholat atau enggak.
Ini kan dusta ini, bukan mengenal. Oh nyelai perhatian Pak, itu bohong. Karena coba lihat di dalam surah Al-Baqarah, masalah talak saja diselipi masalah solat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah solat oleh suami istri maksudnya. Ya, hafidhu ala salawati was salatil wusta, dan juga pelihara solat wusta yaitu asar. Nah, sebelum ayat itu tentang talak, setelah ayat itu tentang talak. Kalau tidak selesai solatnya, maka berujungnya adalah talak, bercerai. Nah, ini mau memilih calon suami, calon istri, tidak tahunya sholat atau tidak, kejadian rumah tangganya nanti. Nah, walhasil konsep mencari jodoh yang terbaik, tolong perbaiki iman. Oh, ingin tahu calon suami, buwe denyo. Namanya tuh kalau bahasa kini proposal, play sembayang atau enggak, ditulis saja. Ditanya langsung boleh ya, via telepon. Itu makna perkenalan. Kita kenal dia itu tahu agamanya, bukan perhatian, bukan ya ini kan syaitoniyah yang banyak. Kadang yang perhatian leo dako elo atau ndak kawa gitu kan. Yang ditanya itu adalah agamanya dahulu. Hafal Qur'annya bara, puasanya bara, sholatnya le pandai ngaji. Itu sudah cukup setengah perkenalan. Coba bayangkan. Nah, selebihnya tentang akhlaknya, caliak banyak ke orang tuanya, ke pahlawannya ke orang tua, ajam pilih. Kau ndak pandainya jadi adiknya jangan pilih. Nah, gitu ya. Ini sedikit tambahan bagi yang akan menikah. Walhasil ayat itu juga yang baik-baik untuk yang baik-baik, maka tolong perbaiki diri agar Allah beri yang terbaik kepada kita. Baik, demikian saja Bu. Sudah cukup ya Pak ya. Demikian saja, mohon maaf ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan faedah dari apa yang kita sampaikan. Begitu juga Allah Ta'ala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul ditakdirkan untuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.